Oke, balik lagi di Gas Global Auto Speed. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Kita di sini ditemenin sama teman gue yang teman lama lah. Ini dia sekarang owner yang masih mirip-mirip lah kayak Global Auto Protection. Dia punya coating, detailing. Nih di sebelah gue sekarang ada Bro Nixon. Halo. Halo, apa kabar? Halo, baik. Jadi gue mau tanya dulu nih. Yang pertama, lu kenapa sih tiba-tiba kok mau buka detailing, coating? Berarti dari background gue ya? Ya, dari background lu dulu. Kenapa? Ya mungkin dari SMA kita main mobil ya? Ya, Main itu mobil dari ya. dulu. Backgroundnya ya gue demen otomotif lah, udah pasti. Demen otomotif, demen cara ngawat mobil tuh. Cara ngawat mobil dari dulu tuh gue sering banget cuci sendiri. Jadi gue tahu nih apa sih salah-salahnya gitu tuh dari otomotif tuh, misalnya dari modif dulu kayak gitu. Ya, dulu kita sering tuh Iya, modif. ngerawat mobil, ya lain-lainnya gitulah semuanya tentang mobil tuh ini banget lah gua. Tapi dari misalkan lu sekarang kan punya sendiri coating, detailing yang ibaratnya sebelumnya lu belum pernah melakukan itu nih ya. Itu kendala-kendalanya? Kendala as in apa nih, Bro? Kendala misalkan secara dari manpower lu, misalkan lu kontrolnya tuh gimana, ada nggak? Misalkan kayak lu tim lu lagi moles nih atau lagi ngoting, tiba-tiba ada kendala yang nggak terduga lah. Gitu. Kendala mungkin bisa jadi accident kerja ya, insiden mungkin. Iya, ya, lebih ke insiden, benar. Kendala sih udah pastinya kita harus bisa manage SDM kita ya. Ya. Sumber daya kita itu apakah mereka itu kerja sesuai SOP yang kita ini kita terapin nih. Kalau misalnya insiden kerja tuh pernah tuh waktu itu jadi ini gue cerita dikit ya, Bro ya. Boleh. Jadi ada BMW M235. Oke. Dia itu ganti velg, bibirnya tuh polish, lipnya polish. Biasanya SOP gue sih kalau misalnya dia ngambil paket coating nih, gue detailing kan velgnya nih dari jamur-jamur. Gue pakai salah satu cleaner lah, gue nggak sebut merek. Pas gue apply cleaner tuh nggak masalah, Bro. Besok customer ngambil, sorenya dia WA gue, "Bro, ini kok lip gue kusam ya?" gitu katanya. Gue bilang, "Waduh, kusam gimana nih?" Di foto ternyata 4-4-nya. Wah, gue mikir semuanya 4-4-nya full kusam polishnya. Wah, kalau misalnya satu masih oke lah. Cuman maksudnya kalau 4-4-nya udah pasti kesan dari gua. Ya. Udah pasti kesan dari gua. Gua ngelihat jadi ternyata cleanernya ini ada kandungan HF, Bro. Nah, setelah itu ya gue coba tektokan sama customernya. Untungnya ya berjalan dengan baik lah. Gue gantiin customernya. Itu jadi mulai saat itu tuh velg-velg yang aftermarket tuh gue udah sangat lebih hati-hati. Lebih hati-hati lah. Apalagi yang polish-polish gitu, ngeri banget, Bro. Harus gantiin 4-4 kayak gitu. Berarti ini dia udah nggak pakai velg standar ya? Enggak, ini velg aftermarket. Oke. Tapi feedback dari dianya terlalu bertanggung jawab. Oke lah, dia ujung-ujungnya balik lagi untuk apa? Ya, kalau gue bilang mah lebih mending gantiin lah daripada nama baik kita rusak. Oh, iya sih, benar. Dia ujung-ujungnya balik lagi. Tapi yang penting ada tanggung jawab. Iya, yang penting kita mah tanggung jawab lah sebagai owner ya. Iya. Maksudnya itu emang kesalahan kita akuin ya, tanggung jawab aja. Ya fair aja menurut gue lah. Tapi kalau misalkan mesin poles nih, mesin poles itu kan juga kadang rawan ya. Kalau baret ke body atau apa, itu biar lu ngejaga biar nggak sampai baret mobil orang. Itu lu ada nggak sih cuci atau bersihin busa-busa mesin poles itu? Kalau misalnya mesin poles, nah sebelum mesin poles kan kita claying ya, ada namanya claying tuh. Nah itu udah harus kita pastiin clayingnya udah bener. Pas mesin poles kan, mesin poles ada 3 kan, rotary, gear action, sama dual action. Iya, benar. Nah kalau misalnya rotary kan orang bilang ini yang orang-orang yang berpengalaman lah. Nah ini sebenarnya bukan ke baret sih, lebih takut kecat orang botak ya. Karena pulsanya lebih tinggi. Kalau mobilnya repaint lebih ini ya, lebih rawan botak ya. Sebenarnya kalau dari pengalaman ya, kalau misalnya mobilnya pun bawaannya pabrik juga pun bisa. Kalau bisa juga. Soalnya gue pernah tuh Innova 2KD ya. Yang 2KD ya. Itu berarti barong. Innova barong. Ya? Itu pernah tuh. Sebelum dari gue sih udah botak samping-sampingnya. Cuman gue bilang, "Bro, ini mah
ada kemungkinan kalau gua poles lagi dia ambil paket poles. Gue bilang ini mah ada kemungkinan botak lagi soal catnya udah tipis dan iya botak tuh ujung-ujung pintunya tuh. Nah, lu cara bedainnya cat udah tipis sama enggak? Itu kan kadang kalau kita sebagai owner, misalkan owner mobil ya, kita taunya ya udah cat ini bisa dipoles, bisa diapain. Kita nggak tahu kadar catnya udah tipis atau belum. Itu kalau dari kayak lu sendiri, ini nggak sih ngecek dulu nggak sih? Misalkan gue sih untuk saat ini gue belum punya alat yang apa tuh yang tebel cat tuh. Itu belum ada tuh di workshop kita. Cuman indikasinya itu misalnya dari samping-samping tuh, dari lekukan-lekukan body tuh. Itu kan kalau misal ke poles kan harus dia per panel tuh, nggak bisa begini kan. Kalau nggak dia botak duluan tuh lekukan body itu. Iya, benar. Nah, paling indikasi dari situnya aja sih kelihatan udah tipis atau sambungan pintu tuh. Kalau misal udah agak botak tuh kelihatan catnya udah mulai tipis tuh. Biasa dari situ. Oke. Lu ngomong-ngomong nih ya, lu biasa kalau coating itu berapa layer? 3 layer. 3 layer. 3 layer. Pengerjaan berapa lama tuh? Pengerjaan 2 sampai 3 hari lah. Untuk maksimal 3 hari lah. 2 sampai 3 hari. Itu tergantung kondisi mobil atau rata-rata emang segitu? Kalau mobil baru fairnya 2 hari lah. Cuma soalnya kan nggak berat ya. Maksudnya kita ibaratnya nggak dari awal. Kita masuk step 2 langsung finishing. Kalau mobil yang udah dipakai tetap harus ada step pertamanya. Iya. Maksudnya pengerjaannya lebih ekstra lah. Makanya untuk mobil baru ya bisa di 2 hari lah. 2 hari ya. Tapi maksimal tetap di 3 hari. Di 3 hari. Untuk maksimalnya 3 hari lah gitu. Maksudnya kalau tunggu tinggal mobil. Customer datang sendiri atau Untuk sekarang sih gue untuk GS, Alsut, BSD gue masih free pickup service sama delivery. Lu sendiri? Yes, gue sendiri. Mantap. Paling jauh kemana? Paling jauh tuh maksudnya gimana nih? Customer paling jauh dari mana? Dari tempat lu misalkan. Pernah orang Kelapa Gading. Itu lu kebetulan dia ada meeting sih di daerah Alsut. Sekalian jadinya treatment. Tapi menurut lu sendiri coating nih penting nggak sih buat pengguna-pengguna terlebihnya kalau yang pemakaian harian atau yang suka ngerawat mobil itu penting nggak? Menurut gua sih penting banget ya, bukan penting lagi menurut gua ya. Kenapa? Karena kalau kita daily use ya mobil tiap hari keluar masuk rumah ya maksudnya sering kena hujan, kena panas. Ya lapisan coating itu bakal ngelindungin lah mobil itu dari oksidasi dan juga ya cuaca lo tahu sendiri lah gimana lah. Ya apalagi kalau musim hujan ya kayaknya. Iya. Ini kan udah mau masuk musim sebenarnya di sini udah nggak ada musim hujan, musim kering sih, udah nggak jelas aja cuacanya. Iya, benar juga sih. Dia mau hujan-hujan. Hujan-hujan kering-kering. Panas. Nih, sekarang kan juga lagi viral nih PPF. Nah, itu menurut lu lebih penting PPF atau coating? Balik lagi, ini ngomong penting atau gimana nih? Balik lagi ke budget juga nih. Kebutuhan. Memang secara budget gue tahu tuh beda tuh. Kalau PPF ya. PPF kan emang lumayan tinggi harganya. Kalau coating ya lebih rendah lah. Tapi dengan harga yang lebih tinggi itu lumayan jauh ya. Bedanya itu worth it nggak? Untuk apa nih? Untuk kebutuhan sehari-hari. Yang mobil lebih sering keluar. Kalau menurut gua untuk harian tuh enakan PPF. Karena dia bisa misalnya contohnya kita ditabrak atau kita diserempet, yang kena kan PPF. Ya benar. Nah, ada self healing lagi ya. Apalagi ada self healing kan. Ya. Jadi kalau misal keseharian mobil hari-hari enakan PPF sih. Ya worry free lah. Lu mau parkir di mana, lu mau parkir di mana, jalan kemana, parkir kemana juga. Ya lu nggak perlu worry apa-apa lah. Tapi kadang orang tuh takutnya kalau misalkan PPF itu glossy-nya jadi kurang glossy, lebih glossy coating. Itu menurut lu gimana? Kalau misal dari glossy, ya gue setuju sih. Lebih glossy coating. Karena kalau misalnya PPF tuh ibaratnya dia stiker lah, dalam kutip. Glossy-nya nggak bisa se-glossy coating lah. Tapi balik lagi dari kondisi cat mobil itu juga sih. Kalau dari gue sih begitu. Tapi kalau misalkan ketimbang stiker, tapi kan kalau PPF itu lebih melindungi lebih maksimal nggak sih? Iya. Kalau itu, cuman
Nah, ini nih kadang bedanya orang coating aja lah lebih ini. Cuman kan kalau coating lu tetap kalau impact Tetap langsung Tetap- kena mobilnya. kena mobilnya kan. Langsung kena, bukan mobil ya. Langsung apa ya? Karena dia lebih tipis juga. Jadi ya otomatis langsung kena cat lah ngomongnya. Dia goresan-goresan halus tuh. Misalnya ada gores-goresan halus ya paling ya dia bisa melindungi itulah si coating. Dan juga maintenance lebih gampang lah untuk ini maintenance mobilnya. Kalau misalnya PPF kan ya dia ya tahu sendiri lah bro, self healing semuanya. Nah, nih terakhir nih, gue mau tanya sama lu. Tips buat teman-teman kita semua yang mau coating. Tips-tipsnya ada nggak? Ya Carinya coating yang gimana gitu? kalau cari coating sih yang penting ya udah ceramic coating lah, udah karena ada graphene coating ya sekarang ya. Ya iya minimal ceramic coating lah. Minimal ceramic Ceramic coating coating. lah itu udah cukup banget lah buat pakai-pakai hari-hari. Di rawatnya juga mudah mobil, nggak gampang nempel kan. Kalau Ini juga disemprot ya air. pakai quick detailer set semprot udah ya beres. Oh, oke. Thank you banget. Ini sharing-sharingnya Sama-sama, nih. sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Oke, itu sekian dari kita hari ini. Kita bakal ada ngobrol-ngobrol santai lagi. Tetap saksikan terus Gas Global Auto Speed.